lihat. Lihat itu kapal terbang yang diberikan oleh Amerika kepada Yahud. Al-Qiyam As-Suhyuni. Yang saban hari melabrak Libanon Selatan. Mengapa mereka bungkam? Protes-protes seakan-akan membombong Israel untuk lebih berani. Wah, kenapa orang Arab ini semua sekarang pada keok dan diam? Memang kalau kita mau jujur, sejarah Arab di zaman-zaman seperti ini tidak membanggakan. Memang kita harus prihatinkan. Kenapa Arab makan Arab dan meninggalkan Israel kuat? Sejak Abdel Nasser. Kenapa justru dia yurabit fil Yaman, yadrib al-Yamaniyin. Sampai 2 tahun Abdul Hakim Amir yurabit fil Yaman. Akhirnya begitu selesai dan tidak berhasil menaklukkan Yaman, Yahudi memukul dia tahun 67. Dan 28.000 kilo persegi hilang ke tangan Yahudi, termasuk Baitul Maqdis, yang sampai sekarang tidak bisa dikembalikan lagi. Sebab mereka Islamnya sudah disadap oleh Zionis internasional dan Salibis dan kaum sekularis. Yaqul an-Nadawi atalallahu baqa'a, tidak ada musibah lil muslimin fil qarn al-20 lebih daripada al-ilmaniyah. Tidak ada musibah yang menimpa kaum muslimin lebih daripada sekularisme. Indonesia menjurus kepada sekularisme. Hati-hati saudara, keturunan Arab dan khusus al-Alawiyyin. Hati-hati saudara tidak mempunyai andil dalam mengembalikan Indonesia sebagai negara ketuhanan yang konsekuen. Dan ketuhanan harus ditafsirkan qul huwallahu ahad secara konsekuen. Kalau tidak saudara konyol. Saudara menempati tempat ini seperti orang yang menempati satu gedung yang indah. Tidak berhak dia menempati gedung itu dan tidak pantas ditempatkan di gedung yang indah. Min syukrillah على هذه النعمة، نعمة إقامتنا في هذه البلاد، أن نعمل لأجله وأن نجاهد في سبيل نصر دينه وإعلاء كلمته. Kita tutup sejarah lampau, sejarah di mana kita keliru, kata saudara Taufik dan kata saudara-saudara yang lain. Memang Syiban kita sebagian juga bisa keliru. Likulli jawadin kabwa, walikulli sarimin nabwa, walikulli alimin haqwa. Memang kita keliru. Tetapi kekeliruan itu tidak boleh kita teruskan. Al-Madrasah Al-Khairiyah ma ussisat illa ala din, ala taqwa min Allah. Wallahu khairus syahidin. Madrasah Khairiyah ini pada tahun 30-an atau sebelum 30-an, kam ya Ustaz Ahmad? Tahun berapa? Ussisat ala taqwa min Allah. Dan menghasilkan manusia-manusia baik. Antara lain Ustaz Ahmad bin Hasan Al-Sagaf. Ini daripada Khairiyah. Wal faqir ila rahmat rabbihil qadir, juga minal Khairiyah. Beberapa ratus manusia yang seperti kita ini kita bisa hitung. Dan kebetulan semuanya ini mengajar. Pernah mengajar. Saudara-saudara, ini nikmat. Kalau kita puter ini haluan, maka kita yang salah. Kita yang salah. Kalau kita sudah diberi nikmat membuat gedung seperti ini, maka kita harus mengerti bahwa nikmat seperti ini harus dipakai untuk mengisi manusia-manusia di dalamnya ini, di dalam ruang-ruangan ini, dinullah wa syariat Muhammad bin Abdullah wa akhlaq Syiban wa akhlaq salaf as-salih. Baru kita nanti akan lega. Sebab orang yang datang, orang yang mempunyai tugas, orang yang mempunyai misi itu orang lega, orang senang. Hatta walaupun dia mesti mengalami up dan downnya sejarah, dia gembira. Sebab dia ada pekerjaan. Orang nganggur itulah orang yang sengsara dan orang yang sedih. Kalau saudara tidak bekerja untuk sesuatu dan tidak mempunyai teladan yang baik, maka orang tidak bisa menyalahkan saudara. Kalau saudara hanyut tengah kaum hipis, kaum yang tidak baik itu. Sebab tidak ada teladan. Semua yang Anda lihat di jalan, di TV, di surat kabar, tidak membawa kebaikan bagi saudara. Isi surat kabar tidak membawa pendidikan. Istrinya fulan berlaku serong terhadap suaminya yang tidak ada.
fulan mengorupsi 6 miliar. Itu dibawa, tiap surat kabar membawa. Saya tidak mengerti, mana itu kode etik jurnalistik? Mana itu etika jurnalistik? Untuk kepentingan siapa hal-hal semacam ini disebut? Memberanikan orang yang tidak berani. Dan saudara-saudara, advertensis yang kita lihat. Ucapkan berbintang dan terjunlah ke gelanggang internasional. Rokok, nanti dikatakan ini rokok. Padahal ini semuanya palsu. Dan alangkah kejinya suatu advertensi yang penuh palsu. Dan kayak gitu. Saudara-saudara, kalau saudara tidak hati-hati dan tidak ada golongan elit yang memimpin saudara, maka saudara akan pergi ke situ. Saudara belum tahu, khususnya anak-anak remaja. 11-12 tahun. Belum bisa menjangkau semua itu. Belum bisa menjangkau apa latar belakang daripada satu. Belum bisa menjangkau apa latar belakang daripada satu acara TV misalnya yang diajukan, disodorkan. Sampai di mana nasib al-Islam wal muslimin minat television dan Indonesia. Tidak bisa saudara bikin kalkulasi untuk itu. Karena itu mesti ada yang memimpin, yang memberitahu. Nanti saudara sedar dan menyadarkan. Menyadarkan diri, keluarga, dan masyarakat. Ini keuntungan. Baru saudara sebagai satu alawi yang mempunyai arti.